Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan. Nah, belajar bersama aspek kehidupan. Pada kesempatan ini saya ingin menyitir sedikit mengenai sosok-sosok yang pantas kita jadikan tokoh. Ya, salah satu adalah Dr. Artijo Alkostar. Beliau terakhir itu Mahkamah Agung dan di KPK juga ya. Tapi tidak lupa salam kita, dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Nah, seperti tokoh-tokoh, sosok-sosok yang memang kita ingin pelajari dan kita cermati dan memang harus kita internalisasi ciri-ciri karakter yang ada pada beliau-beliau ini. Jadi banyak orang sesepuh kita, orang yang memang mumpuni di bidangnya, nah itu pantas kita contoh ya. Jadi jangan sampai kita tergiur mencontoh kepada individu pribadi-pribadi yang tampaknya ya sepertinya itu ngetop dan sebagainya. Ya kalau memang motifnya itu untuk mencari tenar dan sebagainya, silakan, itu hak, itu pilihan ya. Tetapi demi kebaikan dan kebahagiaan kita bersama hidup di dunia ini, itu memang yang dicari adalah tokoh sosok yang memang berkualitas, yang betul-betul sosok-sosok unggul lah. Nah, tidak usah jauh-jauh ya, di negara kita sendiri ini saja lah gitu. Nah, kita coba seperti apa sebetulnya beliau-beliau ini di bidang masing-masingnya. Nah, yang sangat terkesan ya pada diri saya setidak-tidaknya itu adalah sosok pelopor kebenaran dan keadilan Artijo Alkostar. Itu padahal beliau itu lengkapnya adalah Dr. Artijo Alkostar SH LLM. Ya, paten nih. Paten. Jadi pernah mengambil license juga di Amerika kalau nggak salah ini ya. Jadi beliau ini dalam ceritanya ini kan lahir di 22 Mei 1948 ya. Jadi kurang lebih beliau itu 4 tahun abangan saya lah. Lahir Situbondo, berarti Jawa Timur, Jawa Timuran nih. Orangnya memang ya agak cirinya Jawa Timur itu agak tegas ya, keras gitu. Tapi lugas gitu, ngomong ayo Jadi tidak melintir-melintir seperti tempat saya. Kadang-kadang kalau dulu ya, saya di Jogja itu dikenal juga orang Jogja ini ngomong, kalau bicara begini-begini ya. Tapi ujungnya ya lama-lama karena percampuran, melting pot dengan etnis yang lain di Jogja, berubah juga akhirnya. Gitu. Nah, beliau ini lahir Situbondo, 4 tahun di atas saya. Ya, saya 52, beliau 48. Kuliah itu di UII, Universitas Islam Indonesia, ini di Jogja arah ke Pakem ya. Ke Kaliurang, ke utara. Ini universitas yang besar sekarang dan banyak tokoh-tokoh yang lahir dari sana ya. Dan berkualitas ya. Nah, beliau juga
satu kandang sebetulnya ini dengan Pak Busro Mukodas nih, Ketua KPK 2010 ya, orang yang juga berintegritas, yang pantas kita acungi jempol lah beliau-beliau ini sebenarnya. Jadi, nah, beliau terkenal di antara rekan-rekan sejawatnya dan juga seangkatannya itu memang sampai detik-detik terakhir individu yang berintegritas. Jadi saya tahu dari kasus-kasus yang naik ke Mahkamah Agung, apalagi kok pidana itu, kalau masuk kamarnya beliau, kemudian beliau jadi ketua majelisnya, itu orang ketar-ketir kalau memang orang nggak betul. Jadi selalu teman-teman lawyer itu bilang, waduh, payah ini, dapatnya Pak Artijo gitu, itu kenapa takut sebenarnya? Kalau memang benar, sebetulnya harusnya justru senang ya. Tetapi kan kita tahu kebanyakan itu orang bagaimana caranya menang walaupun sebenarnya harusnya kalah. Nah, kalau cuman kalah tapi mungkin pidana diturunkan, diminimkan, saya masih salut lah. Itu salah satu tugas juga lawyer ya. Tidak harus yang seharusnya kalah dimenangkan, saya kira nggak benar juga. Bukan mencari keadilan kok itu, mencari pembenaran. Tetapi kalau dia, oh ini masih bisa diusahakan supaya minim diturunkan pas, masih termasuk kualifikasi adil, boleh. Itu saya kira menurut saya ya salah satu tugas dari lawyer lah. Gitu. Jadi membela itu dalam pengertian seperti itu, bukan membela yang bayar itu terus dibela mati-matian. Seperti apapun kasusnya, pokoknya kayak manapun harus menang. Nah, nggak betul lah. Cepat atau lambat orang tahu gitu. Walaupun mungkin kaya raya dia. Kaya raya, terkenal gitu. Tapi ujungnya, walau bagaimanapun, yang nggak benar itu pasti nggak enak lah. Pasti nggak enak itu. Ya. Nah, memang pengacara, beliau itu awalnya memang berkecimpung sebagai pengacara ini di LBH Yogyakarta. Jadi saya kira si Malang Melintang juga di wilayah kepengacaraan ya. Jadi tahu persis posisi saya duduk sebagai apa, sebagai lawyer. Nah, lama-lama memang ujungnya itu menjadi hakim agung. Nah, ini. Hakim agung di Mahkamah Agung. Dan kalau kita melihat berita-berita itu selalu mengatakan para koruptor ini sebenarnya agak gemetar nih, keder nih. Kalau sudah ditangani beliau takut. Dan saya kira zaman beliau itu nggak ada seperti ceritanya Prof. Mahfud tuh. Itu ada jalur ini khusus ya, khusus di atas ini ketemu siapa. Karena kalau beliau nggak bisa ketemu, nggak usah diketemuin untuk apa. Gitu. Dan memang itu jangan mempengaruhi. Kalaupun terpaksa mungkin bisa ketemu entah di mana gitu. Ya beliau tetap membatasi diri. Nah itu sebenarnya ciri-ciri pribadi unggul. Ya boleh-boleh aja, tapi aku tetap menjaga norma. Norma yang paling atas norma moral. Norma hukum baru norma sopan santun. Dia nggak akan ragu. Nah beliau memang wafat itu 21 Februari 2021 ya. Ya kita semua kehilangan lah orang yang berkualitas, berintegritas, tahu posisi diri dan ya nggak ragu-ragu, walaupun tidak favorit ya. Putusan saya nggak favorit, no problem. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya harus bisa mempertanggungjawabkan kebenaran ini, keadilan ini. Posisi terakhir itu sebagai Dewan Pengawas, Dewasnya KPK. Memang rapi, pada waktu beliau di sana itu rapi. Dan menurut cerita Pak Busro ya, pada waktu kuliah itu memang serius kuliah, tekun, mendalam, belajar benar-benar ya. Tapi juga spiritualitasnya tinggi ya. Ini salah satu sebetulnya fondasi yang kokoh ya. Kenapa beliau bisa begitu? Maka saya sangat setuju kalau beliau itu adalah pribadi, individu yang memiliki kesadaran moral post konvensional. Aku nggak peduli
nggak peduli orang mau cerita apa, mau apa. Saya sebagai penegak hukum, ya begini tugas saya. Mau orang lain bicara apa, sama-sama penegak hukum, duit, beliau itu juga kelihatan sekali bahwa hidupnya sangat sederhana, ya. Biasa aja, penampilan biasa. Gitu. Mungkin kalau saya sebagai orang kesehatan bilang relatif kurus beliau itu. Kurus sepertinya malah ya kurang memperhatikan gizi atau apa. Walaupun mesti sanggup lah. Tapi beliau mengatakan ya hidup begini-begini juga kenapa emang. Nah itu. Jadi kebola-kebalik ya orang yang sudah mempunyai kepribadian unggul seperti ini dan mempunyai kesadaran moral yang post konvensional, nggak peduli lingkungan yang buruk-buruk ngomong apa, yang penting saya benar lurus ikut aturan. Apalagi spiritualitas beliau itu sangat tinggi ya. Dia juga ikhlas bekerja. Jadi memang tidak pernah menjadi racun bagi orang lain dan lingkungan. Bersih, jujur, istiqomah. Ya. Memang untuk mencapai seperti ini itu prosesnya panjang dan saya yakin di balik beliau itu memang orang tua sangat mendukung dan mensupport untuk menjadikan beliau seperti itu. Nomor satu di keluarga, baru lingkungan. Nah, setelah betul-betul mampu ya diri sendiri bisa membentuk diri sendiri. Ya. Nah, yang jelas juga